Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sejumlah aktor di luar Amerika Serikat ditenggarai berupaya mempengaruhi hasil Pilpres, Pileg, serta Pilkada serentak Amerika Serikat pada 5 November. Pejabat maupun ahli intelijen mencermati pemain-pemain asing ini juga menggunakan metode baru. Kampanye Pilpres Amerika Serikat memasuki fase-fase terakhir, berupaya meyakinkan calon pemilih untuk mendukung salah satu dari dua capres partai besar, mantan Presiden Donald Trump dari Partai Republik dan Wapres Kamala Harris dari Partai Demokrat. We will save our economy. We will rescue our middle class. It's time to turn the page. Tapi di luar kedua kandidat ada pemain lain menurut pejabat Amerika Serikat, yaitu pemerintah Rusia. President Vladimir Putin's inner circle, including Sergei Kirilnikov, directed Russian public relations companies to promote disinformation and state-sponsored narratives as part of a program to influence the 2024 U.S. presidential election. Menurut dakwaan Departemen Kehakiman AS, Rusia meniru puluhan website berita guna ikut mempengaruhi pilihan warga AS. Lalu kantor berita yang didukung pemerintah Rusia, RT, menyalurkan hampir $10 juta kepada sebuah perusahaan media Amerika. To pay unwitting Americans millions of dollars to carry the Kremlin's message to influence the U.S. elections and undermine democracy. Rusia telah membantah dakwaan ini. Здесь и русофобия, здесь и нападение на свободу слова, здесь и дискриминация, и здесь еще грязнейшие американские. Dokumen intelijen yang baru diungkap kepada publik menyebutkan Rusia adalah aktor asing paling aktif dalam upaya mempengaruhi hasil Pilpres dengan tujuan menguatkan kemungkinan kemenangan Donald Trump. Lalu Iran juga tak tinggal diam. We have observed increasingly aggressive Iranian activity during this election cycle. That includes recently reported activities by Iran to compromise former President Trump's campaign and to avoid an election outcome that it regards as against its interests. Menurut intelijen AS, Tiongkok juga memiliki operasi media sosial secara terbatas, menyasar caleg dan kandidat lain yang dianggap akan merugikan negara tersebut. Disinformasi saat pemilu bukan sesuatu yang baru di Amerika Serikat, tapi yang baru tahun ini adalah pengembangan teknologi kecerdasan buatan generatif yang bisa semakin memperparah disinformasi, terutama bagi calon pemilih yang langsung percaya apapun yang mereka terima dari media sosial. Sebagian analis mempertanyakan sejauh mana upaya menangkal mis- dan disinformasi oleh Amerika Serikat bisa efektif. I don't think so far this has really broken through as a top issue that most American voters are following, but it's really important for voters to understand what's going on and how they may be pawns. Kenyataan ini diperburuk dengan pengguna media sosial yang telah terfragmentasi, terjebak dalam narasi masing-masing. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Seorang seniman, komposer yang juga dosen seni karawitan Institut Seni Indonesia baru saja merilis album dan mengadakan konser di Amerika Serikat. Meski berasal dari Indonesia, menariknya album ini diproduksi oleh label bergensi di New York. Roulette Intermedium, panggung pertunjukan legendaris di New York yang pertama kali dibuka tahun 1978, mementaskan seni budaya Indonesia. Ini adalah pertunjukan dari album baru berjudul Wulansi, karya seniman dan komposer Indonesia Penny Chandra, yang juga adalah dosen dan dokter bidang seni karawitan di Institut Seni Indonesia Surakarta. Yang membuat album ini unik, semuanya terinspirasi dari kebudayaan dan kedalaman spiritualitas Indonesia, terutama Jawa. Album ini dirilis di record label bergengsi New York, New Amsterdam Records, dan dijual dalam bentuk perangkat CD dan kaset dengan harga $10 atau sekitar Rp150.000. Dan lagu-lagunya penuh dengan musik dan instrumen tradisional Indonesia seperti gamelan. Musik adalah bahasa universal. Dan ini yang membuktikan bahwa gamelan itu
lentur. Gamelan itu sangat fleksibel, gamelan bisa menembus semua jiwa-jiwa. Meskipun tidak tahu bahasanya, tapi musik menjadi bahasa kita semua untuk saling terhubung dan saling mencintai. She's one of the most dynamic artists I've ever seen, I've ever performed with. She's a wonderful composer. Bisa. I've studied in Indonesia primarily gamelan, Balinese and Javanese gamelan since 1996. Konser ini dipenuhi oleh sekitar 150 penonton asal lokal New York dan hanya ada sekitar 10 penonton diaspora Indonesia. Menurut multi-instrumentalist Shazad Ismail yang ikut tampil di pertunjukan ini, Penny mempunyai bakat dan berpeluang membuat musik tradisional Indonesia menjadi terkenal. She's the deepest singer, deepest composer. It's very profound to play with her. Penny has that strong possibility to speak to people that are outside of the history and the culture that she's coming from. Terus dari Penny, apakah ada tips untuk para musisi Indonesia yang ingin tembus di pasar internasional? Keyakinan bahwa budaya ini adalah kekuatan kita dimanapun kita berada. Jadi teman-teman di Indonesia, jangan malu. Budaya kita adalah DNA kita. Harus kita jaga dan kita rawat. Dan ini adalah kekuatan untuk kita bertanding di sini. Naratama dan Gendira Pratama, VOA New York. Alhamdulillah, thank you. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Gangguan stres pasca trauma merupakan gangguan mental yang membuat orang terus mengingat kegiatan traumatis di masa lalu. Obat psikedelik diyakini sebagian ahli sebagai salah satu obat ampuh, meski jenis pengobatan ini terus mengundang pro dan kontra. Casey, seorang warga negara bagian Massachusetts, mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD saat menjadi personel aktif Angkatan Darat dan bertugas di Irak. Probably one of the most memorable things was we got hit by rockets right before we were leaving, about a week or two before we left. Ia pun mencoba berbagai jenis perawatan kesehatan mental, tapi tak ada yang manjur baginya. You try talk therapy and that doesn't work. You try cognitive behavioral therapy, saying what you feel immediately when you feel it and, realizing where you are and centering. I'm like, dude, this is like 2019. I believe this is 2019 at the time. And I've been through it all. I'm like, no, dude, I've been trying for 9 years. This isn't going to work. There's no fix. There's no cure. There's no way out. Saat itulah Casey mencoba uji coba psikiatri menggunakan MDMA, obat yang mengandung psikedelik, zat yang bisa menimbulkan halusinasi dalam dosis tertentu, tapi memiliki efek menenangkan dan mengubah kognisi serta persepsi penggunanya. MDMA is not ecstasy or Molly, but that is what people are taking when they take that, but that's what you get on the street. And so you don't really know what's in it. All of these studies are using, like I tell my kids, pharmaceutical grade MDMA. You know exactly what's in it. Baru dengan konseling digabung dengan psikedelik, Casey bisa mulai mengatasi PTSD-nya. Think of it this way. When you have surgery for, let's say, appendicitis, if the surgeon makes the incision to remove your appendix without any anesthetic, it hurts. So in this case, the MDMA acts as an emotional anesthetic to allow the psychotherapeutic therapy to be administered without the individual experiencing excruciating emotional pain. Tapi Badan Pengawas Obat dan Makanan AS FDA pada pertengahan tahun 2024 menolak penggunaan MDMA dengan alasan lemahnya data, riset yang dipertanyakan dan risiko tinggi penggunaan obat ini, termasuk gangguan jantung, luka, dan ketagihan. We absolutely need more treatment options. And PTSD sucks. It's a lousy disorder to have. The way I see PTSD is people are haunted by something that happened to them in the past. Obat-obat lain menurut para pendukung penggunaan MDMA sekedar menekan gejala PTSD, tak mengatasi akar masalah. Ahli medis memperkirakan 3,5 hingga 5% dari warga Amerika Serikat mengalami gangguan stres pasca trauma. Angkanya lebih tinggi lagi untuk para veteran perang Irak dan Afghanistan. Menurut pantauan dari Departemen Veteran Amerika Serikat, yaitu sekitar 29%. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, perang di Gaza dan Ukraina
berdampak suku bunga tinggi dan inflasi yang terus menekan sentimen konsumen. Pembelanjaan konsumen yang selama ini ikut mengangkat ekonomi Amerika Serikat dikhawatirkan tak bisa bertahan. 2 bulan terakhir tahun 2023 diwarnai sentimen positif soal perekonomian Amerika Serikat. Resesi yang dikhawatirkan terjadi akhirnya bisa dihindari. Sorotan kini beralih ke belanja konsumen. I think inflation is pretty much in check. Consumer spending, on the other hand, has been somewhat leveled as consumer turn a little bit more cautious, and that's a good thing. That's a good thing, but we don't want the consumer running crazy because it will put upward pressure on prices, and we don't want to do that as well. So the economy is in good shape with the consumer being very level-headed going forward, and inflation almost at 2%, not exactly there, but being pressured down. I think we're in a good position in terms of the U.S. economy for what we have in store for us in 2024. Menurut pantauan Federasi Retail Nasional, semakin banyak konsumen di Amerika Serikat belanja online dan juga belanja awal untuk memenuhi kebutuhan mereka menjelang puncak musim belanja pada Natal dan Tahun Baru. Sementara total penjualan untuk belanja akhir tahun ini diperkirakan meningkat 3 hingga 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi di balik masih kuatnya pembelanjaan, analis lain sedikit cemas. Americans spend. That is one thing that we can expect and anticipate the American consumers to do. We spend, and sometimes we spend more than we should. So what we're learning is that Americans would rather dip into their savings and borrow money from the future in order to spend today, rather than to tighten their belts, right? Perusahaan asuransi Allianz menemukan sekitar separuh warga AS berhenti menabung untuk hari tua. Dan bahkan hampir separuh juga telah menarik dana dari tabungan pensiun mereka. What we're seeing is that the savings rate, this is the latest GDP number, the savings rate actually started to fall and continued to fall throughout the year, which means that whatever the GDP contribution from consumption came from is actually on borrowed money. It wasn't on the money that people had on hand. The other thing is credit card balances are at trillions. It's at an all-time high. And the interest that balance is earning is higher than we've seen before. So this is over 20% of interest. So ominous, yes, because we are racking up debt. Ominous, yes, because our savings cushion is getting smaller and smaller. So, there are challenges coming in 2024, especially as we're expected rates to stay higher for longer. Sejumlah perusahaan keuangan termasuk Lending Club dan Secure Saves menemukan bahwa sekitar 60% warga AS hidup pas-pasan, alias gaji hanya cukup untuk bayar tagihan dan berbagai keperluan tanpa ada uang lebih untuk ditabung. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, seorang petani menang kontes dengan labu seberat 1.000 kg. Dalam kontes labu hasil panen di Amerika Serikat. Berikut informasinya. Labu raksasa ini harus diangkat truk garpu. Dengan berat 1.000 kg, labu ini menyabet titel juara dalam Topsfield Fair, sebuah pasar raya tahunan di Massachusetts. Petani dari kota Sharon, Stephen Connolly, mengatakan bangga bisa menang tahun ini. Especially at the Topsfield Fair, it feels great. It's just something I didn't think I could do. Just keep trying every year and never give up, and things like this happen. Ini adalah kali keempat Stephen menang. Dia sudah pernah juara pada tahun 2000, 2010, dan 2016. Penyelenggara mengatakan dia adalah kontestan dengan kemenangan terbanyak sepanjang sejarah kontes. Labu raksasa butuh perhatian intensif selama beberapa bulan menurut Stephen. What's called rapid growth back in late June, early July, it was putting on 60 pounds every day. 55, 60 pounds every day. Like a big, hungry teenager, like I said before. It's like the Rocky Horror Picture Show. That pumpkin was saying, feed me every day. Ajang labu raksasa ini sudah berjalan selama 40 tahun. Tapi pasar raya Topsfield Fair sudah berjalan 200 tahun lebih. Ini menjadi kebanggaan bagi negara bagian di timur laut AS itu. This is Massachusetts' original industry, right? Agriculture. And this is the oldest agricultural fair in the entire country, 206 years, Topsfield Fair. Come on down, it's amazing. Pameran pertanian ini berawal pada 1820.
dari sebuah pameran sapi yang digelar untuk mendukung kepentingan para petani dan peternak. You have animals that you can hold, that you can pet, that you can learn about. You have these incredible giant pumpkins. You have beautiful flower and landscape displays. You have items that have been decorated, made by school children, and it's just a great take. And it's really important that people know our history and our agricultural history, which is strong still in Massachusetts. 2 abad kemudian, Topsfield Fair menjadi ajang populer yang digemari para pecinta labu raksasa, bahkan keluarga untuk tamasya. Musim gugur di Amerika Serikat dimeriahkan dengan berbagai macam festival, mulai dari pasar raya sampai taman bermain di pertanian lokal. Semuanya semakin semarak jelang perayaan Halloween dan Thanksgiving. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, jika biasanya atlet angkat besi adalah kaum muda. Lantas bagaimana jika lansia? Kisah nenek 72 tahun atlet angkat besi di Amerika Serikat yang masih bugar mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Commissioner of the Revenue's Office. Mungkin Anda mengira bahwa Linda Lightly adalah tipikal pegawai pemerintah yang sesaat lagi memasuki masa pensiun. Namun, seperti yang diketahui rekan-rekan kerjanya di Balai Kota Fairfax, Virginia, Linda bukanlah tipe pegawai yang santai. The first or second day I worked here, Linda came into my office and she asked me to check out her butt because it was very, very solid. And that is how I learned that she was a power lifter. Di usia 72 tahun, Linda bukan hanya atlet kompetisi angkat besi, tapi juga seorang pemegang rekor. Sejak 2014, ia telah memecahkan 12 rekor dunia dalam kategori usia dan berat badannya. Linda yang berbobot 60 kg dapat melakukan deadlift seberat 128 kg. Di masa muda dia tidaklah bugar. Setelah bertahun-tahun mengantar jemput 3 anak dan 6 cucu untuk kegiatan olahraga mereka, barulah pada 2006 akhirnya ia terdorong berolahraga. I was 60 and I was very sluggish and I said, I really need to do something for me. Pelatih pribadinya adalah Blaine Dolan. She was a disaster when I got her. She first time we exercised, she almost fell over doing a lunge. Tapi Linda tetap bertahan dan dalam waktu 1 tahun berat badannya turun 20 kg. Ia pun menemukan kecintaan pada olahraga angkat beban. Tak lama kemudian kekuatannya mulai terlihat. One day I think she was picking up 220 pounds when she was 68. Somebody mentioned, does she compete or whatever, and I looked it up and the world record was, I believe, 232. Kunci kesuksesan Linda menurut pelatih adalah memastikan setiap angkat beban dilakukan dengan benar dan aman. I hate to yell at somebody's grandmother, but if I yelled at somebody's grandmother for picking up weight improperly, because if she gets hurt, we're done for months, maybe indefinitely. So I go out of my way to try to make sure she does everything right. Di sebagian besar acara, Linda seringkali menjadi satu-satunya orang yang seusianya. Hal itu, kata putrinya, membuat banyak orang menganggapnya sebagai inspirasi. To see how all these young 20, 30-something-year-olds were cheering for my mom who's in her 70s, so it was really neat. We always say she's the strongest woman that we know, and it's literally and figuratively. Sementara itu, Linda sangat senang menunjukkan bahwa usia bukanlah batasan dalam kebugaran fisik. Studi dari National Institute of Health di Amerika Serikat memperkirakan bahwa sekitar 5-13% manula di Amerika Serikat usia 60-an mengalami yang disebut sarkopenia atau penurunan massa dan kekuatan otot. Hal ini bisa diperlambat dan dicegah dengan gaya hidup aktif termasuk latihan beban. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.